Panji Gumilang yang mengalami patah di tangan kirinya, sehingga Innalillah, patah di tangan kirinya. saat ini dikatakan bahwa kliennya ini masih menjalani proses pemulihan. Ya, kok bisa ya patah di tangan kirinya? Dengan surat dokter yang menyatakan bersangkutan sakit. Namun itu hanya surat dokter yang menurut kami secara formil tidak bisa kami buktikan. Jelas ya, secara formil surat tersebut tidak bisa dibuktikan. Ya tentu penegak hukum lebih paham tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mengupdate seputar Panji Gumilang. Ya, karena kalau tidak terus-terusan diupdate, hilang viralnya maka hilang juga kasusnya. Khawatirnya begitu. Ini ada berita dari TV One mengabarkan bahwa Panji Gumilang patah tangan kirinya sehingga tidak bisa menghadiri pemeriksaan untuk yang kedua kalinya. Coba kita simak videonya. Tadi pun kami awak media juga sudah sempat mengonfirmasi kepada pihak kuasa hukum yang menyatakan bahwa kemungkinan besar kliennya ini tidak akan dapat hadir untuk memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan hari ini dikarenakan alasan kesehatan. Ya, ini terkait Panji Gumilang yang mengalami patah di tangan kirinya, sehingga Innalillah, patah di tangan kirinya. saat ini dikatakan bahwa kliennya ini masih menjalani proses pemulihan. Ya, kok bisa ya patah di tangan kirinya? Jadi keinget kasusnya Setia Novanto ya, yang kasus korupsi itu setelah diburu oleh pihak KPK dan kepolisian tiba-tiba mengalami kecelakaan nabrak tiang listrik. Yang lebih lucunya lagi, pengacara Setia Novanto memberikan keterangan di media bahwa benjolnya itu sebesar bakpao katanya. Mulutnya ambil ini ke ininya bengkak, sininya luka, sininya bendol seperti bakpao begini loh, bulat gini kan. Masalah kesehatan memang salah satu alasan kuat yang bisa menghambat proses pemeriksaan, proses pemanggilan. Tapi entah ya kalau Panji Gumilang ini apakah benar-benar sakit atau tidak, saya nggak tahu, dan saya juga tidak menjustifikasi bahwa Panji Gumilang berbohong. Saya hanya menjelaskan di sini bahwa dari kasus-kasus sebelumnya kita lihat banyak oknum pejabat yang ketika dikejar-kejar KPK karena ada kasus korupsi ataupun pencucian uang, pasti alasan kesehatan salah satu cara mereka untuk menghambat proses lebih lanjut. Ada keterangan yang menarik dari pihak penegak hukum tindak pidana pencucian uang ketika konferensi pers menyatakan bahwa surat keterangan dokter yang menyatakan Panji Gumilang sakit itu tidak bisa diambil sebagai dasar atau tidak memenuhi syarat formal gitu loh. Coba kita simak nih videonya. Dengan surat dokter yang menyatakan bersangkutan sakit. Namun itu hanya surat dokter yang menurut kami secara formil tidak bisa kami buktikan. Jelas ya, secara formil surat tersebut tidak bisa dibuktikan. Ya tentu penegak hukum lebih paham tentang hal ini. Oleh karena itu kami melayangkan panggilan kedua, yaitu kami panggil sebagai saksi istri Panji Gumilang. Kita panggil pertama tidak hadir, kita merencanakan panggilannya adalah minggu depan. Oh, istri Panji Gumilang juga sempat dipanggil tapi mangkir dari pemanggilan. Termasuk juga anaknya itu juga pernah dipanggil tapi mangkir dari pemanggilan. Jadi bukan cuma Panji Gumilang doang ya. Dan sekarang tiba-tiba ada kabar Panji Gumilang patah tangannya. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan para penegak hukum ya. Terkait saksi, kita pisah. Juga menjadi sorotan, Saudara, 10 saksi terkait kasus tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang mangkir panggilan Bareskrim Polri, bahkan 2 anak dan istri Panji Gumilang juga tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini adalah kasus yang cukup berat bagi Panji Gumilang untuk melakukan pembelaan. Beda halnya dengan kasus penistaan agama yang bisa multitafsir. Karena kalau kasus tindak pidana pencucian uang ini kan by data, dilihat data transaksinya, dilihat rekeningnya, dilihat atas namanya. Kabarnya Panji Gumilang punya 6 nama yang berbeda dan 250 lebih akun rekening, ya sebagian juga sudah ada yang diblokir. Ini kan sudah ada indikasi kuat adanya tindak pidana pencucian uang. Tapi tentunya ya, kita sebagai masyarakat Indonesia ingin menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Jadi kasus dugaan penistaan agamanya ya harusnya juga diproses, walaupun dianggap itu multitafsir lah, apalah. Sekelas wakil presiden aja, bayangin nih, wakil presiden aja sudah angkat bicara bahwa yang di Al Zaitun itu bukan perbedaan, tapi itu adalah penyimpangan. Nah, ini
Ini yang kadang-kadang ada orang, oh ini perbedaan. Itu bukan perbedaan, itu penyimpangan. Jadi kalau perbedaan harus ditoleransi, penyimpangan tidak. Bahasa yang dipakai oleh Majelis Ulama itu khuruj an majalil ikhtilaf. Dia keluar dari wilayah perbedaan, bukan wilayah perbedaan. Misalnya perempuan jadi imam, itu bukan perbedaan, itu penyimpangan namanya itu. Itu saya kira itu jelas. Makanya Majelis Ulama harus mendudukkan secara proporsional. Akhirnya Pak Wapres secara tegas sudah memperjelas bahwa ini bukan perbedaan, tapi ini adalah penyimpangan. Karena kita lihat juga beberapa hari yang lalu, Panji Gumilang mendapatkan dukungan dari beberapa orang yang menyatakan bahwa, wah ini perbedaan, harusnya MUI bisa menerima perbedaan. Saya anggap apa yang keluar dari MUI itu adalah pendapat. Maka kita sebagai sesama muslim, kita hargai pendapatnya dia. Dan kita harapkan MUI juga melakukan hal yang sama. Ketika ada pendapat yang keluar dari Syekh Panji Gumilang, maka kita harus hargai itu. Seolah-olah ucapannya Pablo itu benar kan, kita harus mentolerir perbedaan pendapat. Tapi sebenarnya itu ucapan salah. Kalau masalah bikin nasi goreng kita berbeda pendapat, oke lah. Kamu caramu bikin nasi goreng begini, aku caranya begini. Nggak ada masalah, itu urusan dunia. Tetapi kalau urusan agama tidak semuanya bisa berbeda pendapat. Ada hal-hal yang memang bisa berbeda pendapat, kita sebutnya furu'iyah. Tetapi masalah usul, masalah pokok-pokok agama itu nggak bisa berbeda pendapat. Contohnya Panji Gumilang meragukan Al-Quran. Apa-apaan? Ini masalah pokok agama, ini nggak boleh perbedaan pendapat. Masa ada orang Islam yang meragukan kebenaran Al-Quran? Itu ngawur itu. Termasuk menjadikan wanita sebagai imam sholat Jumat. Ini bukan perbedaan pendapat, tapi ini adalah penyimpangan. Sebenarnya Panji Gumilang ini salah orang dalam memilih pendukung. Kok bisa Pablo yang dipilih sebagai pendukungnya, bahkan dikasih mimbar ngomong agama? Ini ya tanggapan dari MUI nih, salah satu ustadz pengurus MUI angkat bicara. Coba kita dengarkan. Nah, kemudian komentar terkait dengan dukungan orang-orang luar seperti Pablo ya. Jadi begini, saya kira dukungan-dukungan yang ada ini tidak relevan. Kenapa? Karena ini kasus kan penistaan agama Islam ya. Tetapi kalau kita lihat dukungan-dukungan itu justru datang dari tokoh-tokoh komunis seperti anak DNID, kemudian dari tokoh Kristen dan juga dari tokoh Yahudi. Ini saya kira tidak relevan karena ini masalah menyangkut internal ajaran Islam gitu. Sehingga termasuk dukungan orang seperti Pablo yang kita tidak tahu motifnya apa ya. Sedangkan ini persoalan yang mestinya yang memberikan penjelasan itu adalah ulama yang punya kompetensi untuk berbicara masalah agama gitu. Jelas sekali, ini adalah kompetensinya ulama yang bisa memberikan penjelasan mengenai agama. Lah Pablo ini siapa? Apalagi sampai ada dari pihak komunis lah, Yahudi, Kristen. Ngapain Panji Gumilang ngambil orang-orang seperti itu sebagai pendukungnya? Padahal ini masalah agama Islam. Kabarnya Panji Gumilang tadi kan mangkir dari pemanggilan. Ya, istrinya dan anak-anaknya juga mangkir dari pemanggilan. Kalau sampai 3 kali mangkir tidak menghadiri pemanggilan pihak kepolisian, biasanya itu akan dijemput paksa secara prosedural begitu. Kita lihat aja apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Kalau pihak pemerintah gagal dalam mengurus hal ini, menyelesaikan hal ini, berarti pemerintah kita gagal dalam menyelamatkan umat Islam di Indonesia. Na'udzubillahi min zalik. Tentu tidak akan seperti itu ya. Pemerintah kita pastinya bisa, harusnya sih bisa. Ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.